Konten apa yang cocok untuk YouTuber pemula? Yang pertama, cari dulu kelebihan diri kita. Nah, sebelum kita masuk ke konten, kita apa sih yang kita sukain? Misal, kita sukanya memasak, ya udah buat konten memasak. Kita sukanya bermain game, kita bikin konten game. Kita misalnya sukanya fotografi, buat konten fotografi. Intinya adalah apa kelebihan diri kita. Nggak mungkin semua orang di dunia ini nggak punya kelebihan. Ya, nggak mungkin, pasti ada, walaupun kita nggak sadar itu ya, itu pasti punya. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak suka atau teman-teman nggak ada kelebihan ya, teman-teman cari aja yang namanya kegiatan yang disukain, pasti punya kok. Nggak mungkin orang di dunia ini yang nggak punya aktivitas yang dia sukain dan nggak punya kelebihan atau hobi. Itu nggak mungkin, teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman emang menunjukkan karya suka, berarti teman-teman ada yang tidak beres dalam dirinya. Itu beda lagi konsepnya ya. Nah, jadi dalam hal ini harus cari tahu dulu itu. Nah, yang selanjutnya teman-teman harus riset juga. Dari kelebihan gue ini, kira-kira kalau gue bikin konten, ada nggak ya manfaatnya buat orang banyak? Nah, itu. Misal kita bikin kontennya tentang memasak, ya udah. Manfaatnya apa? Orang-orang jadi bisa masak. Orang-orang jadi belajar masak lewat video yang kita bagikan lewat YouTube itu, teman-teman. Jadi risetnya tuh ada. Ya, misalnya kita bikin konten tentang AI. Karena kan sekarang lagi rame nih ya, pokoknya hampir di semua sosial media bahas AI. Seriusan, tentang prompt AI, tentang namanya AI yang canggih apa. Ntar di dalam handphone gini ada AI-nya ini namanya. Padahal semua sama aja. Ya, jadi itulah, harus riset dulu. Nah, setelah teman-teman riset, teman-teman pikirkan untuk jangka panjangnya. Ketika kita udah mikir hal-hal seperti ini, jangka panjangnya bagaimana dampaknya. Misalnya kita kontennya tentang nanti gue jelasin mau masak, ya udah kita mikir jangka panjangnya mau kita gimana sih. Karena kan dunia YouTube itu tidak mungkin ada seseorang yang bikin konten bisa sampai 10 tahun. Ada sih, tapi kan dia pasti ada berubah-berubahnya. Ada konsep-konsep lain, nggak mungkin dia bikin konten tahun pertama sampai tahun kelima itu sama, konsepnya sama. Orang bakal tinggalin channel YouTube-nya. Ya, jadi teman-teman bertahan boleh, ya, tapi jangan lupa untuk upgrade diri. Kalau misalnya kita bikin konten cuman gitu-gitu aja, nggak ada kelanjutan, ya kan, nggak ada progres, ya orang juga bakalan bosen. Yang kedua adalah nggak semua konten itu cocok di sistem YouTube. Kenapa? Biasanya yang nggak cocok adalah konten-konten yang berita, ya, atau teman-teman suka bikin konten berita-berita yang lagi rame. Itu kan naiknya lama ya, kecuali teman-teman media besar itu beda. Kalau untuk personal atau individu itu sangat lama sekali naiknya. Kalau teman-teman suka yang bikin konten berita-berita seperti itu, buatlah di TikTok aja, karena sistem di TikTok itu lebih cepat dibandingkan di YouTube. Misalnya nih, kita bikin konten tentang berita yang lagi rame, ya, kita bikin upload ke TikTok, itu dalam waktu 24 jam saja bisa menembus 100 view minimal, atau bisa lebih, bisa 200, bisa 300, atau kalau lagi hoki bisa 1000. Itu jarang banget sih. Jadi nggak semua konten. Nah, sini gue akan jelaskan konten apa yang cocok, yang enggak. Yang cocok itu biasanya konten untuk jangka panjang. Misalnya edukasi, itu cocok di YouTube. Ya, edukasi dibagi lagi nih, edukasi apa? Misalnya edukasi ke akademis atau sains atau edukasi olahraga, ya, itu termasuk. Kalau untuk entertain itu ya cocok sih, tapi view-nya cepet naik juga, cepet turun. Kalau untuk edukasi dia sangat stabil. Memang sih kalau untuk pertama kali naik itu sangat lama banget, tapi untuk kedepannya sangat stabil sekali. Biasanya sekarang, ya, strategi sekarang ada short. Jadi orang di short dulu nih, kenal di short, baru dia nonton video panjangnya, atau di TikTok juga itu bisa. Tapi kalau kata gua, bikin konten di channel YouTube itu lebih baik tidak usah pakai short. Jadi kita dipisah nih. Jadi biarkan sistem video pendek itu diupload aja ke TikTok, nanti orang bakal nyari di YouTube dengan sendirinya. Karena kalau kita gabungkan dengan short, memang itu untuk menaikkan subscriber. Tapi kalau gue teliti psikologi manusia dengan short itu, orang kan cuma sekali nonton doang ya, karena penasaran,
karena orang ya sekedar gabut aja. Jadi ya orang nggak bakal nonton ke depannya. Berbeda sekali dengan video panjang. Itu video panjang dia untuk edukasi, untuk misalnya dia sangat butuh nih edukasinya, ya udah dia tonton berkali-kali walaupun durasi videonya lama. Kalau short kan misalnya itu hanya untuk ya gabut-gabut aja lah, untuk sekedar tahu. Nah jadi itu adalah konten-konten yang teman-teman harus tahu ya. Nah misalnya apa nih bang yang sering naik, yang cepat naik itu edukasi kayak YouTuber ini sangat cepat sekali, konten memasak ataupun olahraga itu jangan cepat. Konten-konten yang lama naiknya berita. Ini kecuali media besar ya, kalau itu beda lagi urusannya. Kalau untuk konten-konten reaction berita lagi politik lah atau berita-berita yang lagi ramai sosial media itu sangat lama banget. Tapi kalau stand up atau mungkin konten-konten entertain pun juga kalau temen-temen nggak punya nama atau nggak punya branding ya ini juga tetap bakal naiknya. Jadi saran gue adalah temen-temen, dulu gue juga sama, gue bikin konten game tapi karena memang kesalahan sendiri ya dia sangat lama naiknya. Akhirnya gue bikin konten edukasi seperti ini dan alhasil pun sangat memuaskan, dimana memang sangat lama progresnya tapi kualitas subscriber tuh bagus gitu, rasionya sangat pas antara subscriber dengan view yang gue dapatkan. Yang ketiga, memahami psikologi manusia. Jadi psikologi manusia itu teman-teman pahami cara berkomunikasi, cara berinteraksi, cara berkomentar atau memberikan reaksi, itu teman-teman harus pelajari. Yang pertama gue akan dari sisi interaksi dulu. Misalnya ada video lagi muncul, bagaimana dia berinteraksi, misalnya dengan subscribe atau dengan like-nya dan lain sebagainya. Karena karena setiap manusia itu berbeda sekali. Jadi teman-teman caranya ya membaca buku bisa, atau baca jurnal, atau teman-teman pakai AI pun tanya juga bisa. Ya, kenapa ini gue pelajarin? Agar kita bisa memahami suatu sistem. Karena media itu kan, atau sosial media itu kan sama aja dengan berkomunikasi ya, dengan menyampaikan berita, dengan orang bikin video nih, kayak temen gue bikin video sekarang itu tuh sama aja gue dengan berkomunikasi dengan yang nonton video ini. Itu kan ada psikologinya juga. Jadi ini cuma direkam aja, nggak live langsung ketemu muka face to face, enggak. Nah teman-teman pelajarin nih bagaimana dia berinteraksi, bagaimana dia merespon suatu berita atau suatu opini yang ada di sosial media. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman harus juga mempelajari daripada sisi dia ketika ada video baru. Tadi kan berinteraksi kayak komen itu sama aja ya, intinya video baru misalnya ada video yang lagi rame nih, apakah dia ngecek dulu kah? Kalau misalnya dia ngecek dulu, oh berarti dia orangnya teliti. Kalau langsung berkomentar, dia pasti orangnya pengen dapat validasi itu. Nah yang terakhir ini, kalau ketika dia ada video yang populer, apakah dia langsung ngecek sumbernya? Ya, apakah dia langsung memberikan tanggapan? Itu juga misalnya kayak video Timothy Ronald itu kan videonya kan sangat populer sekali ya, dan semua orang mencarinya. Itu semua ada psikologinya yang gue pelajarin itu, karena setiap konten-konten gak hanya Timothy ya, Firly Ruwandi dan lain sebagainya, mereka pun juga punya psikologi juga, dari editingnya, dari cara penyampaiannya, dari cara dia berinteraksi dengan penontonnya itu ada. Jadi teman-teman harus bisa mempelajari hal ini agar kita bisa memahami subscriber kita dan view yang kita akan dapatkan, dan juga target audiens yang sesuai yang menurut kita pas daripada video yang kita buat.